Jadi secara sederhananya, secara sederhananya, loop itu adalah kita kenal sebagai suara S1, yaitu di mana terjadi penutupan katup atrioventrikular pada awal fase sistol. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat tentang cardiac cycle, di sana ada fase sistol dan juga fase diastol kan. Nah, ketika fase sistol itu jantung itu mulai memompa darah gitu. Jadi memompa darahnya itu pada fase sistol, di mana kan yang memompa ini kan adalah ventricle ya. Sedangkan di ventricle itu terhubung dengan atrium oleh katup atrioventrikular dan terhubung dengan arteri-arteri besar melalui katup semilunar. Nah, agar darah tersebut bisa dipastikan dia bakal masuknya ke katup yang semilunar doang, itu adalah dengan menutup katup yang atrioventrikular kayak gitu. Jadi ketika katup tersebut menutup, maka ada suara loop itu. Kemudian untuk suara dupnya itu adalah suara S2, yaitu penutupan katup semilunar pada akhir fase sistol. Jadi ketika fase sistolnya berakhir, maka katup semilunar yang awalnya terbuka itu maka akan ditutup kayak gitu. Tapi sebenarnya itu nggak sesederhana itu. Jadi ada prosesnya lebih kompleks kayak gitu. Jadi untuk suara S1 sendiri, itu kan terjadi kontraksi ventrikel. Nah, ketika ventrikel ini berkontraksi, maka akan terjadi backflow. Jadi darah-darah yang ada di dalam katup ventrikel itu bakal kan kayak ditekan gitu ya, ditekan itu bakal menuju ke katup AV sebenarnya. Tapi kan karena katup AV ditutup, dia tuh bakal menahan darahnya itu biar nggak ke atrium kayak gitu. Nah, ketika darah itu tertahan gitu, dia tuh bakal terpantul lagi ke arah ventrikel lagi. Nah, pantulannya ini yang menyebabkan adanya getaran, dan getaran yang menyebabkan adanya suara kayak gitu. Jadi bukan karena katupnya yang nutup, tapi karena backflow dari darah itu dia bakal eh, kayak terpantul lagi gitu. Begitu juga dengan yang S2 gitu. Jadi ketika S2, katup semilunar itu bakal nutup dan darah-darah yang nyisa masih di em, darah yang masih nyisa di sekitaran arteri besar itu dia itu bakal tertahan karena tadi dia membalik lagi ke ventrikel tapi sudah ketutup katupnya. Nah, maka tersebut darahnya bakal terpantul ke arah arteri, ke arah dinding-dinding arterinya, menimbulkan getaran dan getaran itu yang menyebabkan adanya suara S2 itu tadi. Nah, untuk durasi sendiri dari S1 dan S2 itu sebenarnya ya mirip-mirip dan memang sangat singkat kayak gitu. Tapi suara S1 itu bakal terdengar lebih lama durasinya daripada suara S2. Karena untuk katup semilunar itu dia sifatnya itu lebih tegang daripada katup atrioventrikular sehingga getaran yang ditimbulkan itu durasinya lebih pendek gitu karena dia lebih tegang tadi itu. Dia itu kayak lebih kaku jadi untuk keadaan dia memantulnya itu bakal lebih cepat kayak gitu. Kemudian untuk em, frekuensinya, jadi kayak bunyinya itu sekeras apa. Untuk katup untuk suara jantung S1 itu em, lebih nggak sekeras S2 gitu. Jadi S2 itu lebih keras suaranya. Itu lagi-lagi karena tadi katup semiluna itu lebih tegang daripada katup atrioventrikular sehingga eh, kayak tadi kan aku bilang darahnya kan kayak memantul gitu. Jadi kayak memantulnya itu kayak lebih keras gitu karena lebih tegang. Makanya frekuensinya lebih tinggi gitu. Selain itu juga karena koefisien elastisitas daripada arteri ini lebih besar daripada ventricle. Ini sorry aku belum tambah ini. Jadi arteri itu memiliki koefisien elastisitas yang lebih besar daripada ventricle sehingga getarannya itu akan terasa lebih keras kayak gitu. Selain itu, selain suara jantung S1 dan S2 normal, kita bisa mendengar juga apabila ada kelainan suara S3 dan S4. Dan biasanya suara ini tuh nggak terlalu terdengar gitulah. Dan kalau misalnya terdengar tuh biasanya ada kelainan-kelainan tertentu gitu. Misalnya pada S3, S3 itu terdengar pada tengah-tengah fase diastol. Jadi S3 ini diduga karena adanya osilasi darah di antara dinding ventrikel. Jadi kayak darahnya itu di dalam fase diastol itu kayak apa ya bergetar di sepanjang dindingnya itu karena kan ketika fase diastol kan darahnya lagi mengisi ventrikel tuh. Jadi ketika darahnya itu mengisi ventrikel dari atrium ke ventrikel tuh dia bakal kayak um, memantul di sekitar dinding-dindingnya itu maka terdengar suara S3 ini. Kemudian kalau S4 itu terdengar ketika kontraksi atrium. Jadi ketika fase diastol kan dibagi tiga ya. Fase diastol dibagi tiga ada yang rapid filling, kedua itu adalah um, apa namanya yang darahnya itu semakin habis buat di filling itu, aku lupa namanya apa. Terus yang ketiga itu adalah fase kontraksi atrium. Nah, S4 ini yang terjadi ketika fase kontraksi atrium itu. Sebenarnya secara mekanisme juga sama dengan S3, tapi secara waktunya itu lebih akhir S4, karena dia itu di akhir-akhir fase diastol, sedangkan S3 itu di tengah-tengah fase diastol.
Nah, ini adalah beberapa lokasi auskultasi dari katup-katup jantung. Untuk katup aorta itu di sekitar ICS 2 parasternal kanan, untuk katup pulmonal tuh di ICS 2 parasternal kiri. Kemudian kalau trikospit itu di sekitar ICS 4 parasternal kiri, dan juga untuk katup mitral itu di sekitar ICS 4 atau ICS 5 midclavicular kiri. Nah, misalnya kita mau memeriksa katup jantung itu kita menggunakan corong yang berbeda dalam stetoskop. Untuk katup semilunar kita menggunakan corong yang membran. Tapi kalau untuk katup yang mitral itu kita menggunakan corong bel seperti itu. Karena tadi untuk frekuensinya itu berbeda, makanya lebih pas untuk ditangkap dengan corong yang berbeda kayak gitu. Nah, berikutnya adalah lesi-lesi yang mungkin terjadi pada katup. Jadi, yang paling mungkin disebabkan itu karena adanya demam reumatik. Jadi, demam reumatik ini merupakan penyakit autoimun yang sebenarnya dia bisa em, mendestruksi jaringan-jaringan yang cukup banyak, tapi yang cukup em, rentan untuk terjadi destruksi akibat demam reumatik ini adalah jaringan dari katup jantung kayak gitu. Biasanya terjadi karena infeksi dari Streptococcus grup A hemolitik gitu. Nah, pada penyakit demam reumatik ini, tepian-tepian dari kuspis itu saling bertautan gitu. Jadi ketika mereka nutup itu mereka saling bertaut dan mereka lama-lama bakal membentuk jaringan fibrosis. Dan ketika katup ini saling bertautan, maka darah itu nggak bisa mengalir gitu. Jadi kayak katup itu semakin sempit yang kita sebut sebagai stenosis. Tapi bisa juga katup ini dihancurkan. Jadi kayak katupnya itu integritasnya itu rusak gitu. Jadi nggak sebagaimana katup yang normal dan dia itu nggak bisa menutup secara sempurna. Ini yang kita sebut sebagai regurgitasi ya. Jadi ada dua jenis kelainan katup, ada stenosis yaitu penyempitan dan juga regurgitasi ketika katupnya itu nggak bisa menutup secara sempurna. Nah, apa efek sirkulasi, efeknya pada sirkulasi pada penyakit-penyakit katup jantung gitu. Jadi ketika katupnya itu mengalami stenosis ataupun regurgitasi, misalnya pada katup aorta nih. Jadi katup aortanya mengalami penyempitan atau dia nggak bisa menutup secara sempurna, maka darahnya itu bakal terkumpul ke ventrikel. Jadi ketika dia stenosis, dia kan nggak bisa dipompa secara maksimal tuh, karena katupnya kan bakal menyempit, terkumpul di ventrikel. Begitu juga dengan regurgitasi, dia sudah terpompa dengan baik, tapi darahnya itu bisa buat kembali lagi. Gitu. Jadi dia bakal terkumpul juga di ventrikel. Ketika darah tersebut terkumpul di ventrikel, maka kan stroke volume akan berkurang. Jadi darah yang dikeluarkan dari jantung itu bakal berkurang. Nah, maka dari itu, maka ada beberapa kompensasi. Misalnya yang pertama ada hipertrofi dari ventrikel kiri yang bertujuan agar bisa meningkatkan kemampuan pompa jantung. Jadi walaupun katupnya rusak tadi ya, karena kemampuan pompa jantung ini semakin meninggi, maka stroke volume itu bisa dikembalikan secara normal. Tuh. Terus kemudian juga ada peningkatan volume darah akibat tekanan darah yang menurun sehingga ekskresi melalui ekskresi cairan melalui ginjal menurun. Jadi ketika tekanan darah itu menurun, tadi kan stroke volume bakal berkurang ya, maka darah yang dipompa itu bakal lebih sedikit dan tekanan darahnya itu bakal menurun, sehingga ekspresi cairan melalui ginjal itu menurun. Jadi em, maka dengan itu kompensasinya adalah dengan meningkatkan volume darah kayak gitu. Mohon maaf maksudnya kayak karena ekspresi cairan ginjal itu menurun, maka volume darah itu bakal kayak meningkat gitu. Jadi bakal ditahan biar dia nggak jatuh-jatuh banget tensinya. Berikutnya tadi kan untuk katup aorta ya. Berikutnya adalah katup mitral. Jadi ketika katup mitral itu kan berarti mitral itu menghubungkan antara atrium kiri dan juga ventrikel kiri. Nah, ketika dia mengalami stenosis atau regurgitasi, maka darahnya bakal terkumpul ke atrium. Nah, ketika darahnya terkumpul ke atrium, otomatis kan berarti nggak banyak yang ke ventrikel, sehingga dipompa dari ventrikel juga bakal berkurang kayak gitu. Jadi stroke volume tetap berkurang ketika terjadi stenosis dan regurgitasi baik dari katup mitral maupun katup aorta kayak gitu. Kemudian karena tadi darahnya banyak terkumpul di atrium, maka terjadi peningkatan tekanan di atrium. Akhirnya ketika tekanan di atrium ini tinggi, maka dia bisa mengalir dari atrium menuju ke paru-paru lagi, menuju ke sirkulasi pulmonal kayak gitu. Akibat dari ini, maka darah-darahnya kan bakal terkumpul di jaringan paru, di kapiler-kapiler yang ada di paru, sehingga kalau misalnya tekanan di sana juga tinggi, maka bisa memicu adanya edema paru, yaitu eh, cairannya itu keluar dari kapiler parunya menuju ke lumen-lumen alveolusnya gitu. Nah, ketika terjadi pembesaran atrium tadi,
itu bakal juga meningkatkan jarak impuls listrik yang harus ditempuh. Jadi kan di sepanjang jantung kita kan bakal ada bakal ada jalur-jalur persarafan yang memungkinkan agar impuls listrik itu bisa terjadi kayak gitu. Nah, ketika atriumnya membesar, maka jarak impuls ini yang harus ditempuh kan bakal semakin jauh gitu kan. Maka bisa terjadi yang namanya fibrilasi atrium kayak gitu. Untuk kompensasinya juga sama kayak dengan tadi karena penurunan dari penurunan dari tekanan darah maka akan meningkatkan volume darah kayak gitu kompensasinya. Nah, berikutnya adalah tentang penyakit jantung kongenital. Jadi, penyakit-penyakit jantung yang ditemukan ketika seorang bayi baru lahir, kayak gitu. Nah, untuk penyakit jantung kongenital ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah penyempitan atau stenosis lagi dari bagian jantung tertentu atau pada arteri-arteri besar. Jadi, misalnya ventrikelnya menyempit atau atriumnya menyempit atau aortanya mengecil, kayak gitu. Terus yang kedua adanya left to right left to right shunt gitu. Jadi, darahnya itu kayak apa ya ngambil jalan pintas gitu. Jadi dari kiri kan seharusnya kan dia menuju ke sirkulasi sistemik, malah dia itu ada jalan pintas buat menuju ke kanan kayak gitu. Kemudian kebalikannya juga ada right to left shunt kayak gitu. Jadi darahnya nggak bisa menuju sirkulasi pulmonal dan dia malah dari kanan langsung ke kiri kayak gitu, nggak melewati paru-paru dulu. Nah, kemudian ini adalah salah satu contohnya dari penyakit, penyakit jantung kongenital, yaitu ada patent ductus arteriosus. Jadi, ductus arteriosus ini merupakan suatu shunt atau jalan jalan pintas gitu yang dimiliki oleh kita semasa kita menjadi janin kayak gitu. Jadi, untuk ductus arteriosus ini menghubungkan antara arteri pulmonalis dengan aorta gitu. Jadi, ketika kita masih bayi, paru-paru kita itu belum berfungsi gitu, teman-teman. Jadi, untuk darah itu dibawa ke paru-paru itu kan kayak useless gitu. Kenapa? Karena ya paru-parunya belum berfungsi gitu. Makanya dibuat jalan pintas dari ventricle kanan ini menuju ke arteri pulmonalis, maka dibuatkan jalan pintas agar dia jalannya bisa menuju ke aorta langsung kayak gitu. Dan apabila terjadi penutupan, jadi kan ketika kita lahir itu lama-kelamaan ductus arteriosus ini bakal menutup karena paru-paru kita mulai berfungsi gitu. Nah, apabila terjadi gangguan penutupan, itu kita sebut sebagai patent ductus arteriosus. Maka dengan adanya kegagalan penutupan ini, darah dari aorta itu bisa mengalir ke paru-paru. Kenapa ngalirnya dari aorta ke pulmonalis, bukan pulmonalis ke aorta? Karena tekanannya gitu. Jadi tekanan di aorta ini kan tinggi kan. Karena dia kan memang harus memompa ke seluruh tubuh. Jadi tekanannya tinggi, maka dia bakal yang bergerak menuju ke arah pulmonalis, kemudian dari pulmonalis ini yang bakal bergerak menuju ke arah paru-paru. Gitu. Jadi darahnya itu yang menuju ke sirkulasi sistemik gak maksimal karena ada yang kembali lagi ke arah paru-paru kayak gitu. Tapi untuk kelainan seperti ini itu tidak menyebabkan sianosis. Jadi ini merupakan salah satu kelainan jantung yang asianosis. Itu karena em, darahnya yang menuju ke paru-paru kan darah bersih gitu. Maksudnya darah yang kaya akan oksigen. Jadi tidak membuat adanya sianosis pada bayi gitu. Berbeda dengan yang berikutnya, ada yang namanya tetralogy of Fallot ini. Jadi tetralogy of Fallot ini karena namanya saja tetralogi, jadi ada 4 gejala utama, gitu. 4 tanda-tanda utama. Yang pertama, di mana aorta itu mendapatkan aliran dari kedua ventrikel. Nih kita bisa lihat aortanya ada sumbangan juga dari ventrikel kanan kayak gini. Itu yang kita namakan sebagai overriding aorta. Jadi aortanya itu kayak kelebihan muatan gitu loh. Jadi dia dapat supply dari ventrikel dan juga ventrikel kiri dan juga ventrikel kanan. Kemudian yang kedua adalah stenosis dari arteri pulmonalis. Jadi arteri pulmonalisnya ini dia menyempit dan juga katup dari katup semilunar pulmonalis ini juga bisa saja menyempit gitu. Jadi darahnya itu bakal nge-bypass gitu. Jadi dia nggak bakal melewati paru-paru karena dia menyempit, nggak bisa lewat. Akhirnya dia menuju ke aorta kayak gitu. Terus yang ketiga ada ventricular septal hole atau ventricular septal defect gitu. Jadi ada lubang nih di antara kedua ventrikel. Akhirnya darahnya nyampur kayak gitu. Karena darahnya nyampur ini, maka darah dari ventrikel kanan bisa buat menuju ke kiri kayak gitu. Kemudian juga terjadi hipertrofi dari ventrikel kanan karena tadi di katup pulmonalisnya ini kan nggak bisa apa namanya nggak bisa dilalui sama darah ya. Jadi dia bakal banyak numpuk di ventrikel kanannya ini. Makanya terjadi
hipertrofi gitu. Akibatnya karena ini darah yang menuju ke aorta ini merupakan darah yang kaya akan karbon dioksida, maka akan terjadi sianosis pada tubuh bayinya kayak gitu. Itu tadi tentang chapter 23 tentang katup jantung dan juga penyakit jantung kongenital. Berikutnya tentang shock. Ya, jadi definisi dari shock sendiri itu merupakan keadaan di mana aliran darah itu tidak adekuat, tidak cukup di sepanjang tubuh sehingga bisa membuat jaringan tubuh kita itu rusak karena lagi-lagi tadi dia nggak dapat aliran darah yang cukup buat mempertahankan kehidupannya kayak gitu. Penyebabnya paling sering karena penurunan dari cardiac output gitu. Tapi juga bisa karena cardiac outputnya sebenarnya nggak turun, tapi metabolismenya meningkat sehingga kebutuhan akan cardiac output tuh yang tinggi gitu. Jadi walaupun cardiac outputnya sudah normal, dia nggak bisa memenuhi kebutuhan dari metabolismenya itu. Nah, yang terjadi pada keadaan shock itu adalah tadi karena penurunan cardiac output, maka terjadi juga penurunan tekanan darah karena darah yang mengalir kan sedikit gitu. Jadi penurunan tekanan darah hingga end stage-nya, jadi kayak di tahap paling akhir itu bisa terjadi kerusakan jaringan karena jaringan tidak mendapatkan oksigen dan juga nutrisi yang cukup gitu. Nah, tahapan-tahapan shock itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap non progresif, di mana ketika di tahap ini kompensasi fisiologis itu masih mampu menyembuhkan kondisi shock tanpa adanya terapi. Jadi di tubuh kita itu masih terjadi kompensasi, jadi kita nggak perlu terapi buat menghadapi shock ini. Yang kedua itu adalah tahap progresif, di mana ketika tubuh ini nggak diberikan terapi, maka bisa memperburuk hingga terjadi kematian. Dan yang ketiga adalah tahap irreversible, di mana walaupun sudah diberikan terapi, maka masih belum cukup untuk menyelamatkan nyawa. Jadi terapi yang dibutuhkan itu hanya kayak apa ya, mendelay kematian gitu. Jadi tetap dia pada akhirnya sangat-sangat mungkin untuk terjadi kematian gitu. Nah, shock ini ada berbagai macam ya teman-teman. Yang pertama itu adalah shock hipovolemik. Hipovolemik sendiri itu adalah berkurangnya volume darah gitu. Paling sering disebabkan karena adanya hemorrhage atau perdarahan secara besar-besaran sehingga tadi mengurangi volume darahnya dan mengurangi tekanan darahnya. Yang tadi kita sebut sebagai kondisi shock ya, jadi tekanan darahnya menurun. Tuh. Nah, ketika terjadi shock hipovolemik ini bakal terjadi kompensasi dari persarafan otonom yaitu persarafan simpatis di mana arteriol itu bakal mencoba buat vasokonstriksi sehingga ketika vasokonstriksi bisa meningkatkan peripheral resistance. Jadi ketika peripheral resistance-nya itu meningkat, maka tekanan darahnya bakal meningkat kayak gitu. Jadi tensinya tadi nggak jadi drop kayak gitu. Begitu juga dengan konstriksi vena. Jadi em, ya juga seperti itu. Jadi vasokonstriksi sehingga darahnya itu bisa tekanan darahnya nggak bakal terlalu drop gitu. Dan juga yang terakhir adalah peningkatan heart rate karena kebutuhan akan oksigen ini kan tadi nggak cukup untuk dipenuhi ya, sehingga perlu untuk menaikkan cardiac output, salah satunya adalah dengan meningkatkan heart rate gitu. Jadi darahnya bakal semakin cepat buat diantar menuju ke jaringan-jaringan kayak gitu. Tapi pada keadaan shock hipovolemik ini tidak ada vasokonstriksi yang signifikan pada sirkulasi koroner dan juga sirkulasi cerebral. Sirkulasi koroner itu ada di jantung dan sirkulasi cerebral ada di otak. Jadi tujuannya adalah untuk menyelamatkan fungsi jantung dan otak. Jadi kalau misalnya mereka ikutkan vasokonstriksi, maka kan jantung sama otaknya ini bakal kekurangan nutrisi juga gitu. Kalau misalnya vasokonstriksi, sehingga em, diusahakan untuk diselamatkan terlebih dahulu dengan tidak ada konstriksi yang signifikan di sana kayak gitu. Nah, berikutnya untuk shock hipovolemik ini kita bisa bagi menjadi non progresif atau compensated dan juga yang progresif atau decompensated gitu. Jadi ketika shock ini terjadi secara non progresif, maka berarti kompensasi itu masih mampu berjalan dengan baik sehingga tidak memperburuk shocknya itu. Dan kompensasi yang dilakukan oleh tubuh ini sebenarnya cukup kompleks. Ada banyak sekali kompensasi yang dilakukan. Misalnya dengan refleks baroreseptor itu bisa menstimulasi sistem saraf simpatis sehingga yang tadi bisa meningkatkan vasokonstriksi dan meningkatkan kembali tekanan darah kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah CNS Central Nervous System Ischemic Response itu stimulasinya adalah akibat iskemia pada jaringan, tapi biasanya jenis kompensasi ini terjadi ketika tekanan darah itu benar-benar rendah, sekitar kurang lebih 50 mm air aksa itu baru terjadi kayak gitu.
Kemudian juga ada RAAS atau renin angiotensin aldosteron system gitu. Jadi akibat sekresi renin dan juga pembentukan angiotensin 2, mereka itu ada si angiotensin 2 ini ada reseptornya pada arteri gitu, dan dia bisa efeknya adalah mengvasokonstriksikan, dan juga selain itu bisa menurunkan keluaran air dan garam melalui ginjal gitu. Jadi airnya dihambat untuk keluar, jadi airnya bakal tetap ada di tubuh kita, jadi tensinya itu nggak bakal drop gitu. Selain itu juga ada peningkatan sekresi antidiuretik hormon. Jadi untuk ADH sendiri namanya adalah vasopresin, dan dia juga berfungsi dalam mengkonstriksikan pembuluh darah gitu. Selain itu dia juga bisa meningkatkan retensi air oleh ginjal. Untuk perbedaan antara aldosteron dan juga ADH, kalau ADH itu dia meningkatkan retensi air, ya, jadi airnya itu yang bakal ditarik kembali. Tapi kalau aldosteron dia itu bakal meningkatkan retensi natrium. Sedangkan air itu bakal cenderung mengikuti natrium. Jadi yang sebenarnya ditingkatkan pada aldosteron itu bukan airnya, tapi natriumnya. Tapi karena sifat air itu dia bakal mengikuti natrium, maka untuk aldosteron sendiri bisa berfungsi untuk meningkatkan tekanan darah tadi. Kemudian selain itu, oleh medula dari kelenjar adrenal, dia bisa juga meningkatkan sekresi dari epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin atau noradrenalin. Sehingga untuk em, efeknya sebagai sistem saraf simpatis juga itu berperan dalam mengkonstriksi arteri dan juga vena, serta dia juga bisa tadi meningkatkan heart rate kayak gitu. Jadi untuk darahnya bisa diantarkan ke seluruh tubuh dengan lebih cepat. Dan juga ada berbagai mekanisme lain, karena tadi aku bilang ini cukup kompleks, jadi nggak hanya peranan di hormon-hormon ini, tapi juga ada mekanisme lain. Misalnya dengan meningkatkan absorpsi air di GI tract. Di usus kita itu ada absorpsi air itu bakal ditingkatkan kalau misalnya terjadi shock gitu. Jadi untuk meningkatkan tekanan darah gitu. Kemudian juga absorpsi air oleh kapiler di interstisial, dan juga meningkatkan rasa haus melalui central nervous system kita. Jadi di central nervous system kita itu ada pusat kayak yang merasa rasa haus. Nah, itu distimulasi biar kita itu segera minum, biar cairan dalam tubuh kita itu semakin banyak gitu. Jadi bisa ditingkatkan tensinya. Nah, ini ada yang progressive shock. Jadi pada progressive shock ini jadi ada kayak lingkaran setan gitu. Jadi istilahnya ketika terjadi keadaan ini, maka dia akan semakin memperburuk, memperburuk, memperburuk lagi, dan keadaan akhir bakal memperburuk keadaan awal, sehingga keadaannya bakal sangat-sangat semakin buruk lagi kayak gitu. Nah, ketika terjadi progressive shock ini, pertama kan terjadi penurunan dari cardiac output. Karena penurunan cardiac output ini, maka terjadi penurunan dari tekanan darah gitu. Nah, penurunan tekanan darah, maka karena tekanannya rendah, dia nggak bakal bisa mengalir menuju ke jaringan. Jadi penurunan aliran darah secara sistemik gitu. Nah, akibat ini maka ada tiga yang mungkin nih. Yang pertama adalah penurunan nutrisi pada jantung itu sendiri melalui apa sirkulasi koroner kayak gitu. Kemudian yang kedua, menurunnya nutrisi pada jaringan-jaringan secara umum, dan yang ketiga adalah adanya pembekuan darah pada pembuluh darah gitu. Jadi karena darahnya itu ibaratnya nggak bisa mengalir atau mengalami stasis, maka bisa terjadi pembekuan darah atau clotting kayak gitu. Nah, ketika terjadi penurunan dari nutrisi di jaringan-jaringan, misalnya pada otak gitu. Nah, pada otak itu juga ada pusat yang mengatur aktivitas vasomotor. Maksudnya aktivitas vasomotor ini adalah aktivitas yang bisa mengatur apakah pembuluh darah itu bisa vasokonstriksi dan juga vasodilatasi kayak gitu. Nah, akibatnya kalau misalnya terjadi penurunan aktivitas ini, maka pembuluh darah itu akan cenderung vasodilatasi, sehingga kalau misalnya vasodilatasi, darahnya itu bakal terkumpul di pembuluh darahnya itu, dia kan nggak bakal bisa dialirkan kayak gitu. Akhirnya ini ada venous pooling of blood, jadi darahnya tertumpuk di vena, sehingga dia bakal menurunkan venous return, jadi darahnya bakal numpuk di vena tapi nggak bakal dialirkan ke atrium kayak gitu, menurunkan venous return. Selain itu juga tadi ada penurunan nutrisi pada jaringan-jaringan. Nah, akibat ini ada yang namanya peningkatan permeabilitas kapiler, karena kan kapiler ini kayak mencoba agar semakin banyak darah yang masuk ke jaringan kayak gitu. Jadi harapannya agar semakin em, banyak nutrisinya kayak gitu. Nah, akibat dari permeabilitas yang meningkat ini, maka volume darah yang ada di dalam pembuluh darah itu bakal menurun, karena dia kan bakal banyak dimasukkan ke jaringan kayak gitu kan.
sehingga lagi-lagi tadi menurunkan venous return gitu. Kemudian yang lain adalah adanya iskemia dari jaringan. Nah, iskemia ini bisa menyebabkan jaringan itu mengeluarkan toksin-toksin gitu. Jadi ketika jaringan mengeluarkan toksin bisa menyebabkan vascular dilation, vasodilatasi juga, dan juga cardiac depression. Jadi kayak menurunkan fungsi dari jantung itu. Kayak gitu. Jadi ini adalah sebuah kayak lingkaran setan yang menyebabkan shock itu memperparah dirinya sendiri kayak gitu. Nah, kemudian shock hipovolemik itu juga selain hemorrhage ya bisa disebabkan karena berkurangnya plasma darah. Jadi plasma itu kan kayak bagian cairan dari bagian darah kita gitu. Disebabkan karena apa? Misalnya karena obstruksi usus. Misalnya ketika usus itu terobstruksi, itu bisa meningkatkan tekanan kapiler pada usus. Ketika tekanan kapiler pada usus ini meningkat, maka cairan itu bisa mengalami ekstravasasi gitu. Karena tekanan di kapiler itu besar, maka dia akan keluar dari kapiler itu menyebabkan dia keluar ke lumen gitu. Selain itu karena obstruksi usus ini bisa juga menyebabkan air itu nggak bisa diabsorpsi kembali kayak gitu, nggak bisa diabsorpsi dari lumen sehingga tadi menyebabkan cairan di dalam tubuh kita itu menurun kayak gitu. Itu bisa juga terjadi karena luka bakar, terus ekspresi keringat yang berlebihan, ya kan keringat kan juga merupakan cairan kan. Jadi kalau misalnya ekspresinya terlalu berlebihan maka bisa menurunkan cairan dalam tubuh kita. Kemudian diare dan juga muntah. Jadi ketika diare kita BAB terlalu banyak cairannya itu bisa menyebabkan shock juga terutama pada anak-anak ya, karena anak-anak juga kurang bisa untuk eh, mencari minum sendiri gitu. Jadi ketika dia diare dan dia tidak diberikan minuman yang cukup gitu, maka akan bisa terjadi shock hipovolemik ini tadi. Kemudian juga karena intake cairan yang tidak adekuat, jadi misalnya kita dehidrasi, kurang minum, kayak itu bisa menyebabkan shock juga. Kemudian ada shock neurogenik. Jadi yang tadi aku sempat singgung tentang eh, aktivitas fase motor gitu. Jadi untuk shock neurogenik ini sebenarnya dia nggak disebabkan karena darahnya itu terlalu sedikit yang dipompa, tapi disebabkan karena menurunnya tonus fase motor sehingga darah tersebut sehingga pembuluh darah mengalami vasodilatasi. Karena vasodilatasi ini maka tekanannya turun. Kalau tekanannya turun dia nggak bakal bisa mengalir menuju ke jaringan-jaringan kayak gitu. Penyebabnya bisa terjadi karena anestesi umum itu terjadi paralisis pada pusat vasomotor, begitu juga dengan kerusakan otak juga terjadi paralisis dan juga misalnya anestesi pada bagian tulang belakang kita, gitu, pada sumsum tulang belakang kita bisa memblok aktivitas dari saraf simpatis sehingga karena saraf simpatis tadi bisa melakukan vasokonstriksi di sini jadi vasodilatasi kayak gitu. Juga adalah shock anafilaksis. Jadi shock ini disebabkan karena adanya reaksi alergi. Di sini yang berperan adalah sel basofil, salah satu jenis leukosit dan juga sel MAS, yang dimana kedua sel ini bisa melepaskan histamin ketika terjadi alergi itu. Nah, histamin ini memiliki efek, misalnya pada vena itu bisa menyebabkan dilatasi. Jadi ketika vena itu mengalami dilatasi, eh, darahnya itu bakal terkumpul di vena kebanyakan jadi kayak bakal numpuk dan nggak bisa disalurkan menuju ke atrium lagi gitu. Kemudian juga dilatasi arteriol semakin menyebabkan penurunan arteri tadi, penurunan tekanan arteri karena ingat-ingat lagi rumusnya ya, eh, tekanan sama dengan gaya dibagi luas permukaan. Jadi ketika luas permukaannya semakin besar maka tekanannya bakal semakin kecil gitu. Dan itu juga menyebabkan permeabilitas vaskular itu meningkat sehingga tadi ekstravasasi dari cairan itu dari pembuluh darah menuju ke jaringan sehingga cairan dalam tubuh kita yang ada di dalam pembuluh darah itu semakin sedikit. Tuh. Juga adalah shock sepsis. Jadi shock sepsis ini shock yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang menginvasi darah. Jadi bakterinya ini nyampe ke darah kayak gitu. Biasanya kan bakteri kebanyakan uh, menginvasi itu hanya di jaringan-jaringan tertentu, misalnya jaringan kulit, jaringan GI gitu. Tapi di sini dia bisa sampai menginvasi darah. Itu penyebab-penyebabnya misalnya peritonitis itu biasanya disebabkan infeksi dari uterus atau tuba Fallopi. Bisa juga peritonitis itu akibat ruptur dari gastrointestinal tract, gitu. Biasanya kan ada luka. Di peritonitis itu adalah infeksi yang ada pada peritoneum ya guys, gitu. Jadi akibat dari peritonitis ini sangat mungkin buat bakterinya itu menuju ke aliran darah kayak gitu. Kemudian infeksi generalisata karena infeksi pada kulit itu biasanya karena bakteri yang berjenis Staphylococcus dan juga Streptococcus
dan juga infeksi dari saluran urinaria atau kita sebut sebagai urinary tract infection. Itu bisa banget buat menginfeksi sampai ke darah kayak gitu. Nah, tanda-tanda dari shock sepsis ini karena dia merupakan infeksi, maka bisa menyebabkan demam, demam tinggi, kemudian vasodilatasi, terutama pada jaringan-jaringan yang terinfeksi. Tujuan dari vasodilatasi ini sebenarnya apa? Sebenarnya tujuan dari vasodilatasi ini biar meningkatkan permeabilitas vaskuler, biar sel-sel imun yang ada di dalam darah kita itu bisa melawan bakteri-bakteri yang ada di jaringan kayak gitu sebenarnya. Tapi karena di sini dia terjadi vasodilatasi yang tinggi, itu makanya bisa menyebabkan darah itu banyak mengalir ke arah jaringan dan darah dalam tubuh kita itu eh, dalam pembuluh darah kita itu bakal semakin sedikit dan tensinya semakin turun kayak gitu. Kemudian di shock sepsis ini terdapat cardiac output yang tinggi karena metabolismenya itu tinggi. Jadi ketika tubuh kita itu terkena infeksi, itu biasanya aktivitas metabolismenya itu bakal meningkat sehingga cardiac outputnya itu berusaha untuk mengkompensasi itu dengan meningkat juga kayak gitu. Kemudian juga bisa terjadi disseminated intravascular coagulation, itu merupakan penggumpalan darah kayak gitu. Sehingga kalau misalnya darahnya menggumpal, maka darahnya itu bisa pertama menyumbat arterinya, menyumbat pembuluh darahnya, sehingga bakal meningkatkan juga bakal apa ya, menyebabkan darah itu nggak bisa diantarkan menuju ke jaringan kayak gitu. Dan ini juga bisa disebabkan karena tekanan yang rendah tadi. Jadi tekanan yang rendah itu bakal membuat darahnya itu nggak bisa mengalir, darahnya itu bakal stuck, stasis gitu, sehingga faktor-faktor koagulasi bakal berperan di sana, bakal bermain dan menyebabkan gumpalan darah tadi. Oke, ternyata selesai. Mungkin untuk materi dari aku selama 2 hari ini sekian dan mohon maaf misalnya banyak yang kurang berkenannya. Mungkin bisa aku kembalikan ke Rizky lagi. Oke, makasih Krisna. Mungkin teman-teman yang lain bisa ngerjakan kuisnya dulu. Sambil ngerjakan kuis, mungkin bisa mikir-mikir dulu pertanyaan buat sharing session. Tapi ini udah ada listnya, jadi nanti dari Krisna bakal sharing session terkait blok patologi anatomi. Oke, mungkin Krisna bisa dimulai.